Selintas Banul sepekan kembali ke hadapan Anda. Ada yang berbeda dari wajah kota Martapura. Sejumlah infrastruktur di kawasan ruang terbuka hijau Ratu Zaleha dan Taman Cahaya Bumi Selamat yang semula didominasi warna hijau kini berganti dengan nuansa biru dan putih. Sementara itu Pemkab Banjar juga berencana melakukan perapian dan pemotongan terhadap pohon-pohon besar agar dipandang dan terlihat berbeda dari sebelumnya, termasuk perkantoran Setda Banjar. Berbagai perubahan mulai gencar dilakukan Bupati Saidi Mansur dan Wabub Said Idrus Al-Habsyi dalam upaya mempercantik kota Martapura. Seperti halnya kawasan ruang terbuka hijau Ratu Zaleha Martapura serta taman di kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat. Bila pada kepemimpinan Bupati sebelumnya, ruang publik ini didominasi warna hijau, kini diganti dengan warna biru dan putih. Menurut Bupati Banjar Saidi Mansur, perubahan pada warna kota tersebut bukan menggambarkan simbol tertentu, melainkan untuk membuat wajah kota lebih enak dipandang. Pemkab Banjar juga berencana melakukan perapihan dan pemotongan terhadap pohon-pohon besar agar enak dipandang dan terlihat berbeda dari sebelumnya, termasuk di kawasan perkantoran Setda Kabupaten Banjar. Alhamdulillah itu terlihat berbeda daripada sebelumnya. Dan kita juga perlahan-lahan nanti akan menyesuaikan karena ada beberapa agenda besar di Martapura ini, yaitu penataan kawasan Sungkul dan juga kawasan air santri itu bisa selaras nantinya seperti itu. Jadi rencananya itu jalan keluarnya ada peremajaan nanti Pak ya? Iya, pemotongan lah, peremajaan, bahkan nanti di depan Pemda ini ada beberapa pohon-pohon yang tidak baik dipandang akan kita rapikan agar penampilan kota Martapura ini berbeda lah daripada sebelumnya. Karena kita lihat juga ada beberapa yang kita sudah lakukan pengecetan dan terlihat Martapura lebih bagus, lebih indah, dan mudah-mudahan ini juga di masa pandemi ini masyarakat dari luar Martapura atau Kabupaten Banjar juga bisa nyaman untuk datang ke. Di lain pihak, Ketua DPRD Banjar M. Rofiki menyoroti sejumlah pohon besar dan tua yang sudah waktunya dilakukan peremajaan. Hal ini dikarenakan di beberapa titik akar pohon tersebut mulai merusak trotoar dan membahayakan pengguna jalan. Karena pohonnya ini sudah agak tua dan beberapa kali juga kemarin ada rantingnya yang menimpa pengendara yang lewat, saya rasa harus lebih baik kalau itu kita rapikan. Dalam pandangan saya itu lebih baik ditebang diganti pohon yang baru. Oke. Kalau jenis pohonnya Pak? Kalau kita meniru kemarin jarum di seputaran jalur Pantura itu kan trambesiya, tetapi trambesi kan pohonnya mungkin agak mahal. Nanti akan lebih bagus misalkan kalau kita ganti pohon-pohon yang akarnya bukan akar yang menjalar terlalu jauh, misalkan akar serabut saja agar tidak mengganggu bangunan atau kadang malah merusak bangunan orang lain. Selain melakukan pengecatan di beberapa kawasan di kota Martapura, Pemkab Banjar punya dua agenda besar, yakni penataan kawasan Sekumpul dan kawasan air santri Murung Kenanga. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, seiring akan dilaksanakannya ujian semester pada Senin 7 Juni nanti, SMP Negeri 1 Banjarmasin mengizinkan siswanya datang ke sekolah. Namun bukan untuk melakukan proses belajar mengajar, melainkan hanya diminta mengambil kartu peserta ulangan semester. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas hanya untuk melaksanakan penilaian akhir semester. Hal ini dilakukan lantaran tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk melakukan ulangan secara daring. Jumat pagi, sejumlah lembaga pendidikan setingkat SMP negeri di Kota Banjarmasin tampak berbeda dari sebelumnya. Padahal nyaris sebelumnya tak ada aktivitas. Tapi kali ini tampak melakukan aktivitas seperti di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Pantauan Banjar TV sekitar pukul 9 WITA, siswa hanya tampak duduk-duduk di depan halaman dan kelas pun tidak ada yang melakukan proses belajar mengajar. Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin saat ditemui Banjar TV menyatakan sengaja mengizinkan siswanya datang ke sekolah untuk mengambil kartu peserta ulangan akhir semester atau penilaian akhir tahun. Hal ini dilakukan lantaran pada hari Senin 7 Juni sampai dengan 18 Juni
akan melaksanakan ulangan semester secara tatap muka, sedangkan proses belajarnya tetap dilakukan secara daring di rumah. Lebih jauh pihaknya menyatakan ulangan semester secara tatap muka ini juga sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2020-2021. Turunnya siswa ini dalam rangka untuk pengambilan kartu pelaksanaan ulangan akhir tahun atau yang kita kenal dengan istilah PAT atau penilaian akhir tahun. Jadi siswa ini diturunkan ini per kelas ini hanya dalam rangka pengambilan kartu aja. Jadi bukan untuk proses PBM tidak. PATN sendiri kapan mulainya PAT-nya itu? PAT-nya itu dimulai hari Senin nanti sampai dengan tanggal 18. Sementara itu salah satu siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin, Nike Salsabila, mengaku cukup senang dan siap mengikuti ulangan secara tatap muka. Meskipun sempat kaget lantaran sudah setahun lebih tidak pernah datang ke sekolah alias hanya belajar di rumah. Harapannya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan karena sudah melakukan belajar secara maksimal. Kembali secara langsung mengikuti ujiannya. Iya. Apa ada semangat tersendiri kan? Ada sih semangat kayak kumpul-kumpul lagi sama teman-teman. Lebih ya enak sih di sekolah, padahal belajarnya di sekolah lebih enak daripada di rumah. Ya semoga aja bisa lebih bagus lagi lah, giat lagi belajarnya. Mohail, Banjar TV. Seiring akan dilaksanakannya ulangan semester pada 7-18 Juni mendatang, mulai hari Jumat 4 Juni, seluruh SMP negeri di Banjarmasin mengizinkan siswanya untuk datang ke sekolah meski dengan protokol kesehatan ketat. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, saat ditemui awak media menjelaskan pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya melanjutkan dari kebijakan sebelumnya yang sempat tertunda pada libur puasa dan Hari Raya Idul Fitri, dan juga adanya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tak hanya itu, PTM yang dilakukan kali ini juga untuk penilaian akhir semester yang jangka waktunya diserahkan ke masing-masing sekolah, dan selanjutnya siswa akan kembali menjalani libur sekolah. Sekolah-sekolah ini tidak melaksanakan pembelajaran, bukan. Jadi melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, kenapa penilaian akhir semester itu harus tatap muka? Karena memang kita tahu di Banjarmasin tidak semua siswa itu punya kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, atau mungkin daring tidak semuanya. Nah, sehingga untuk menghalangi atau menghindari ada beberapa anak-anak yang tidak bisa melaksanakan secara tertulis langsung, maka dia harus tatap muka semua. Lebih jauh, Totok menjelaskan pembelajaran tatap muka yang sebenarnya di Kota Banjarmasin akan dimulai tahun ajaran baru 2021-2022 pada 12 Juli mendatang. Ini sebagaimana kebijakan SKB 4 Menteri, bahkan PTM akan dilakukan serentak di semua jenjang sekolah, baik PAUD dan TK, SD hingga SMP. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya, Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengingatkan Dinas Pendidikan untuk mengawasi sekolah saat pengumuman kelulusan. Hal ini terkait edaran Disdik tentang pelarangan adanya pesta kelulusan dan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Di sisi lain, di tengah keterbatasan berkumpul akibat pandemi COVID-19, perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 9 SMP Negeri 9 Banjarmasin berjalan hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Nur Latifah mengingatkan Dinas Pendidikan setempat untuk mengawasi sekolah di saat pengumuman kelulusan agar tidak ada pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Politisi Partai Golkar ini menyatakan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak boleh ada pesta kelulusan yang menyebabkan kerumunan dan keramaian di sekolah. Hal ini pun ternyata sudah diupayakan Disdik Kota Banjarmasin yang telah mengeluarkan surat edaran kepada semua sekolah. Karenanya terkait kegiatan saat kelulusan sekolah harus diingatkan lagi kepada para kepala sekolah
untuk mentaati aturan tersebut. Per tanggal 5 April itu sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bahwa menghimbau kepada seluruh pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan biaya dan tidak melaksanakan perpisahan. Jadi secara langsung ya. Jadi yang diperbolehkan hanya secara virtual atau online saja. Nah, dalam hal ini kita meminta dari Dinas Pendidikan agar lebih mengawasi lagi, dan apabila memang masih terjadi di lapangan melakukan acara-acara yang bersifatnya terjadi kerumunan sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran atau terjadinya klaster baru untuk penyebaran COVID-19, ini tentu saja kita meminta kepada Dinas Pendidikan agar secara tegas menghimbau kembali kepada pihak sekolah atau kalau perlu memang memberikan surat teguran. Lala menambahkan jika tidak diingatkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan akan ada pelanggaran protokol kesehatan hingga berpotensi besar bahaya penularan COVID-19. Diketahui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Maret untuk disampaikan kepada seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP. Krishna, Banjar TV. Pengumuman kelulusan sekaligus pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 9 Banjarmasin berlangsung terbatas dan dilaksanakan secara virtual Jumat 4 Juni 2021. Total ada 269 siswa yang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Siswa yang berhadir secara tatap muka ke sekolah hanya diwakili 1 orang setiap kelasnya dan 5 orang siswa lainnya dari peraih nilai tertinggi saat ujian nasional lalu. Kelulusan siswa kali ini ditandai dengan pelepasan atribut sekolah oleh wali kelas masing-masing dan pengalungan tanda alumni oleh kepala sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin Haji Pahri merasa bersyukur atas kelulusan tahun ini meski di tengah pandemi COVID-19 karena anak didiknya masih bisa melaksanakan ujian nasional secara tatap muka sehingga mutu pendidikan dapat terjaga. Alhamdulillah untuk siswa tahun ini kita melihat itu kualitas nilainya cukup bagus karena mereka melaksanakan ujian di sekolah. Ya, alhamdulillah kemarin ujian dilaksanakan di sekolah secara tatap muka. Beda dengan tahun dulu, kalau tahun dulu lulus tanpa ujian yang dilaksanakan. Kalau tahun ini kita melaksanakan ujian di sekolah dan diikuti secara tatap muka oleh mereka. Berarti mutu pendidikan tetap terjaga meski belajar di rumah setahun malah? Alhamdulillah untuk yang tahun ini mutu pendidikannya sudah kita lihat alhamdulillah cukup bagus karena terbukti dengan kita melaksanakan ujian di sekolah. Siswa bisa mengikutinya dengan baik. Kalau nilainya kayak apa, Pak? Untuk nilai itu kelihatannya masih cukup bagus karena kalau kita lihat tadi ada yang mencapai nilainya rata-rata 8 lebih, bahkan ada yang mencapai 9 rata-ratanya untuk ranking 1. Adapun 5 orang siswa berprestasi pada tahun ajaran 2020-2021 masing-masing peringkat 1 Farah Mutia jumlah nilai 1035, peringkat 2 Nazwa Halisa jumlah nilai 1013, peringkat 3 Insiroh jumlah nilai 1010, peringkat 4 Farah Nurul Aida jumlah nilai 1009, sementara peringkat 5 Nur Yulia jumlah nilai 1008. Semuanya mendapat penghargaan dan bingkisan dari sekolah sebagai tanda kenang-kenangan. Eko Anggoro, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan yang bertugas mundur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.